حي على Inilah kita ini terlalu banyak angan-angan. Inilah penyakit wahan itu kan. Takut mati, panjang angan-angan. Masya Allah. Ini gak ada obatnya ini kecuali di jalan Allah ini. Harus berangkat di PIP ini, Pak ini ya. Harus berangkat tuh di sini. Takut mati, panjang angan-angan. Aku mau begini lagi, begitu lagi. Ini terus setan itu mengiming-imingkan kepada kita. Jangan, nanti kamu begini, kamu begitu. Makanya jangan kita katakan seandainya. Kata Nabi itu membuka pintu masuknya setan. Katakanlah insya Allah. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Boleh kita berencana, tapi yakinlah rencana kita itu Allah yang menentukan. Bapak Ibu jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah 3 alam yang kita lewati. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Dan banyak lagi alam ini. Itu alam kubur, alam masar, alam sirat, alam mizan. Sampai penentuan surga dan neraka. Orang yang sudah mati, wafat, dikuburkan di zaman Nabi Adam masih di alam kubur. Berapa lama dia di alam kubur itu? Menunggu ini Pak, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau kita nanti 10-20 tahun lagi meninggal, maka menunggu lagi sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat kita tidak tahu. Bisa 1000 tahun lagi ya kan. Kemudian baru kita dibangkitkan dan dikumpul di satu padang yang luas, yaitu padang mahsyar. Semua itu Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah akan kita lalui dengan amal-amal kita. Kita akan berhasil apabila amal kita bagus. Jadi penentuannya itu adalah di alam yang sekarang ini, yang 60-70 tahun ini. Nah, di sini Bapak Ibu penentuannya, walaupun ini singkat, inilah yang menentukan masa depan kita nanti di akhirat. Terkadang kita menganggap lama, tapi sebenarnya Allah SWT menyatakan singkat. 1 hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalaulah kita mendapat 100 tahun jatah di dunia ini, itu paling 2,5 jam kita menurut perhitungan Allah SWT di dunia ini. 2,5 jam inilah kita gunakan supaya selamat dari azabnya Allah SWT. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, maka orang-orang yang sudah diberi Allah petunjuk mengenai hal ini, mereka itu betul-betul mempersiapkan dirinya dengan amal-amal ya. Karena kita sering dengarkan bahwa di dalam kubur nanti kita akan selamat dengan amal-amal kita. Sholatnya, apa yang pertama? Marbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka. Iman yang ditanya di dalam kubur. Iman kita. Ada yang dirahmati Allah SWT. Maka inilah kita urut fisabilillah, keluar di jalan Allah untuk meningkatkan iman kita. Berjuang di jalan Allah. Wahajaru wajahadu fisabilillah, berhijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW menyampaikan, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi di jalan Allah atau sepetangnya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Ini Bapak. Jadi kalau kita memahami hadis ini, ya, kalau berarti kalau 10 hari 10 pagi dan 10 petang, sudah lebih daripada dunia yang mana lagi, Pak. Sedangkan sepagi atau sepetang lebih baik. Kalaupun ada orang misalnya menawarkan emas 1 ember, nggak kita terima lagi itu. Dia tawarkan, pulanglah kau, nggak usah lagi keluar jalan Allah ini. Ini emas 1 ember, nggak kita terima itu. Kalau yakin dengan hadis itu. Karena apalah nilainya emas 1 ember dibanding dengan dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Maka sebenarnya apabila orang mengetahui bagaimana fadilah atau keutamaan orang yang keluar di jalan Allah ini, semua orang ingin keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Bapak Ibu, tugas kita memberitahu kepada umat Islam hari ini, ya. Banyak yang belum lagi mengambil tanggung jawab yang besar ini, ya, tugas yang mulia ini, karena mungkin belum kita sampaikan sehingga belum datang hidayah kepada mereka. Maka Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah SWT, inilah kerja kita sebagai penerus kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basira, dengan hujah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Maka apabila kita diberi Allah atau dipilih dan terus menerus dalam memperjuangkan agama ini, adalah satu nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan kepada kita. Selain kekal hidayah dalam diri kita, kita bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Bagaimana kemuliaan orang yang menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Kalau ada satu orang berjalan, dia buta, dia tuli, kemudian dia mau masuk ke dalam jurang, datang kita memegang tangannya sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam jurang. Inilah hebatnya orang menjadi penyebab keselamatan kepada orang lain. Jadi dengan dakwah ini dapat mengajak manusia yang amal-amalnya menyebabkan dia masuk neraka, sebab kita datang dan memberitahu dan memberi peringatan sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu kemuliaan yang besar bagi kita. Setiap amal-amal yang dia kerjakan, semua pahalanya mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahalanya. Man da'a ila hudan kana minal ajri min ujuri saya. Man da'a ila hudan kana minal ajri min ujurihim saya. Barang siapa mengajak kepada satu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kita urus fisabilillah, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengekalkan hidayah dalam diri kita dan menarik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan ke seluruh alam. Ini sudah hari yang ke-9, hari ke-9, ya, detik-detik terakhir, ya. Kita sudah lalui dari Sorkam Barus ke Sibolga, Kota Simare-Mare. Sekarang ini tinggal 1 hari lagi di Ajoran Indah,
Oh, Masya Allah, banyak pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Jadi beginilah orang yang keluar jalan Allah SWT, Allah berikan pengalaman-pengalaman. Apalagi nanti kalau kita berangkat ke ujung-ujung dunia. Oh, ini insya Allah dari tempat ini sudah dipersiapkan 40 hari Mas Turo. Oh, banyak lagi pengalaman-pengalaman. Maka urus fisabilillah ini Bapak Ibu adalah satu kenikmatan kepada umat ini. Selain dia bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jaga imannya. Kalau hari ini banyak orang keluar dari rumahnya hanya sebatas berwisata saja, hanya sebatas berkunjung, ya kan? Tapi kalau keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ini, keluar dari rumahnya, dia dapat pahala. Setiap langkahnya menjadi pahala, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, satu hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari selain di jalan Allah. Maka dengan bergeraknya jemaah-jemaah ini akan mendatangkan hidayah, mendatangkan hidayah di seluruh dunia. Sekarang sudah bergerak jemaah, bergerak kurang lebih 200 lebih negara, bergerak dari antar desa sampai ke kota, antar provinsi, bahkan sampai antar negara, bergerak untuk menyampaikan agama ini. Dengan adanya jemaah yang masuk, jemaah yang keluar, ini semuanya akan menarik hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berkorban untuk agama ini, untuk jalan Allah ini, mereka inilah sebagai penyebar hidayah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan diri kita ini termasuk di dalamnya sebagai penyebar hidayah, menarik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjanya para nabi dan rasul. Kalau hanya ibadah saja tidak bisa menarik hidayah dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka kami tunjukkan jalan-jalan hidayah. Dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dapat menarik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya di kampung itu hanya kemaksiatan, masjid tidak diurus. Dengan datangnya jemaah terus menerus datang jemaah, alhamdulillah masjidnya ramai kembali. Orang-orang yang bermaksiat, ya, jadi takut melakukan kemaksiatan, ya. Jadi alhamdulillah pergerakan yang kita buat ini menarik keberkahan, menarik barokah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan, hidup berkah, ya. Kalau misalnya kita sebagai petani, kalau namanya usaha petaninya berkah, maka yang dulunya dapat 5 karung, kalau berkah itu 10 karung jadinya kalau panen. Berkah dia. Kalaupun misalnya dapat 5 karung tapi mencukupi untuk satu panen berikutnya, itu namanya berkah. Kalau misalnya pelaut, maka tidak perlu dia capek-capek sampai ke dalam Antartika sana kan, mendaftar ikan-ikannya, itu namanya berkah. Sehingga pergi sekali melaut cukup untuk 1 bulan. Oh, ini berkah. Kalau namanya berkah itu mencukupi. Dan apa yang kita dapatkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan yang berkah. Semua orang inginkan kehidupan yang berkah. Tetapi kalau hidup kita ini tidak ada keberkahan, maka banyak pun kita dapat tidak mencukupi, bahkan membuat kita menjadi sengsara. Anak-anaknya yang jauh dari agama, terjadi banyak cekcok di antara rumah tangga dan sebagainya, kalau tidak ada keberkahan.
Maka Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah SWT, dakwah yang telah kita jalankan ini adalah penyelesaian dari segala permasalahan yang kita hadapi, bahkan di dunia sampai ke akhirat. Allah SWT telah nyatakan, ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah menjadi penolong-penolongmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Penolong siapa? Penolong orang yang yakin tadi, yang beriman tadi, yang memperjuangkan agama itu. Ditolong Allah dunia, ditolong Allah akhirat. Apa lagi? Apa lagi? Gimana lagi? Sudah selesai kehidupan kita. Kalau sudah ditolong dunia kita, ditolong akhirat kita, maka tidak ada lagi kesusahan bagi kita. Hidup akan tenang, ya. Hidup di dunia senang, mati masuk surga. Iya. Tapi kalau tidak ditolong Allah, hidup di dunia sempit, mati lebih banyak lagi masalah di dalam kubur. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah SWT, maka kita berpegang teguh di dalam kerja agama ini, dalam agama ini, ya. Karena inilah jaminan bagi kita. Allah jamin kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi kewajiban atas kami membantu orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih, jangan kamu merasa rendah diri, jangan kamu bersedih, padahal kamu orang yang ditinggikan jika kamu orang yang beriman. Maka dirahmati Allah SWT, ini berikan Allah janji-janji kepada kita, tinggal kita sekarang. Kalau kita yakin, maka insya Allah kita akan mendapatkan. Janji Allah itu pasti. Allah SWT tidak pernah menyelisih dalam janjinya. Tinggal kita sekarang ambil janji Allah, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat kita ditolong Allah SWT, insya Allah. Semoga Allah SWT kekalkan kita dalam agama ini, dan pilih kita untuk memperjuangkan agama ini sampai ke seluruh dunia, ke penjuru negara-negara. Kita berangkat di jalan Allah SWT. Allah SWT mudah saja memberangkatkan kita, ya. Jadi sangat tinggi ini cita-cita orang yang hurus fisabilillah ini, memperjuangkan agama, berangkat ke seluruh penjuru-penjuru dunia. Kalau kita tidak ikut usaha agama ini, mana ada kita mau berniat ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Jerman, ke Prancis. Kalau udah ikut usaha agama ini, Bapak Ibu, jangan takut. Niatkan ke Prancis, niatkan ke Jerman, niatkan ke Brazil. Sudah banyak yang sudah berangkat ke Brazil, ke Afrika, ya kan? Karena Allah yang memberangkatkan. Kalau kita dalam usaha agama ini, kalau masih yakin uang memberangkatkan, nggak berangkat-berangkat. Justru itu yang melemahkan kita. Tetapi yakinlah, kalau Allah katakan berangkat kau ke Jerman, berangkat. Oh, berangkat ke Prancis, berangkat. Masya Allah. Karena dunia bahkan akhirat dalam genggaman Allah SWT. Apa susahnya bagi Allah memindahkan tubuh kita yang 80 kilo ini dari satu negara ke negara lain, ya. Sedangkan matahari yang bertonton dari timur ke barat sudah dipindahkan Allah SWT. Besok udah ke barat, besok lagi udah ke timur. Bertonton itu, Pak. Paling berapa lah kiloan kita ini? Tadi 80 kilo, 50 kilo. Apa susahnya bagi Allah pindahkan ke Prancis, pindahkan ke Jerman. Dan pindahnya itu untuk agama, bukan untuk yang lain-lain. Masya Allah. Jadi dunia ini kecil nanti bagi kita. Dunia jadi kecil dengan kita memandang hazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita buat taskil. Ini jemaah-jemaah diberangkatkan, ya. Ada yang 3 hari, 40 hari, ada 2 bulan IP. Jadi inilah tiket kita nanti untuk berangkat ke seluruh dunia. Berangkat ke seluruh dunia. Dulu kita aneh mendengar berangkat ke seluruh dunia katanya. Kalau sekarang tidak aneh lagi. Justru kita yang jadi aneh, nggak berangkat ke seluruh dunia. Kalau orang sudah banyak dari Medan, dari Jakarta sudah berangkat.
seluruh negara-negara apa negara jauh ya kan. Nggak heran lagi dulu 4 bulan katanya, sekarang udah biasa. Jadi kalau satu perkara itu dibuat terus menerus, dia menjadi hal yang biasa. Apalagi di dalamnya ada bantuan Allah SWT, insya Allah.